Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi kita selanjutnya tentang sistem transaksi keuangan digital. Materi yang nanti akan kita pelajari di sini berkaitan dengan teknologi blockchain dan cryptocurrency. Baik, untuk lebih lanjutnya kita akan belajar satu persatu karena di sini ada dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan blockchain. Nah, blockchain itu apa? Sebelum kita ke pengertiannya, terlebih dahulu kita akan mengetahui perkembangan dari blockchain itu sendiri berkaitan dengan cryptocurrency. Perkembangan aset kripto semakin marak diminati oleh masyarakat. Jadi sekarang itu semakin marak ya investasi yang berhubungan dengan kripto. Adanya kripto tidak terlepas dari teknologi yang bernama blockchain, yang mungkin masih terdengar asing dan belum banyak diketahui oleh orang awam. Teknologi blockchain yang kemudian mendasari adanya perkembangan aset-aset digital kripto seperti Bitcoin, Ethereum, hingga NFT atau non-fungible token. Nah, mungkin kalian pernah mendengar ya istilah Bitcoin, itu Ethereum, dan NFT. Mungkin yang lebih familiar itu yang Bitcoin-nya. Nah, ini masuknya ke dalam aset-aset digital kripto. Nah, berawal dari sana, maka muncullah pengertian dari blockchain yang dihubungkan dengan kripto tadi. Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, blockchain itu memiliki arti yaitu rantai blok. Blockchain itu dapat didefinisikan sebagai daftar blok yang akan terus bertambah, di mana tiap blok dihubungkan dengan hash dari blok sebelumnya. Jadi kita tahu di sini rantai ya. Pastinya Anda tahu rantai. Rantai itu kan terdiri dari blok-blok yang saling berhubungan. Dan hubungannya itu sangat erat karena di sana antar blok tersebut saling terkunci, sehingga apabila ditarik bloknya itu tidak akan lepas asal kuncinya di sana rantainya itu kuat. Nah, begitu juga dengan blockchain. Blockchain tersebut juga merupakan sebuah rantai, ya, rantai blok yang satu sama lain itu saling terhubung. Kemudian apa yang dihubungkan dengan rantai tersebut? Ya, yang dihubungkan dengan rantai tersebut adalah berhubungan dengan data. Data yang berkaitan dengan rantai yang satu dengan yang lain. Nah, kalau di blockchain itu yang menghubungkan atau disebutnya itu sebagai relationship atau hubungan itu disebut dengan hash, ya, dengan hash. Nah, apa itu hash? Hash itu adalah suatu kondisi dari perhitungan matematis yang berbentuk karakter acak. Jadi hash itu nanti yang akan menghubungkan supaya blok-blok yang ada di rantai tersebut itu saling berhubungan informasinya. Sebuah blok terdiri dari kumpulan transaksi dengan penanda waktu dan hash dari blok sebelumnya. Kemudian ada pengertian lain berkaitan dengan blockchain, yaitu merupakan sekumpulan blok yang terhubung dalam sebuah buku besar online. Masing-masing blok berisi satu set transaksi yang sudah terverifikasi secara independen oleh setiap jaringan. Contoh transaksi di sini ada si A dan si B, yang si A ini ingin mengirimkan kripto ke B. Transaksi ini direpresentasikan secara online sebagai satu set blok. Kemudian blok tersebut disebarkan ke setiap jaringan network yang terdesentralisasi. Jika sudah ada persetujuan dari sistem jaringan, transaksi tersebut pun valid. Kemudian blok akan ditambahkan di dalam buku besar online, yang mana memberikan catatan transaksi yang tak terhapus dan transparan.
maka uang kripto pun terkirim dari A ke B. Nanti di bawah ada gambaran tentang blockchain ya, dengan cryptocurrency tersebut. Kemudian pengertian dari blockchain yang lainnya adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sistem tersebut terletak dalam sebuah database publik yang disebut dengan ledger atau buku besar. Buku besar ini bersifat terdistribusi, transaksi disimpan dalam blok dan tersebar di jaringan peer-to-peer, di mana setiap node menyimpan salinan buku besar. Sebagai pusat data atau database, blockchain dirancang guna menyimpan informasi elektronik dengan format digital dan mampu menjaga catatan transaksi dengan aman dan terdesentralisasi. Manfaat blockchain: adanya sistem yang aman dan transparan menjadikan teknologi blockchain memiliki banyak manfaat di berbagai industri. Terdapat beberapa manfaat yang ditawarkan blockchain sehingga menjadikan Internet of Value seperti transaksi permanen menjadi terjamin kebenarannya. Pemindahan kepemilikan token jadi lebih mudah dan sebagainya. Misalnya, industri asuransi memanfaatkan teknologi blockchain. Dengan bantuan blockchain, industri yang berporos pada manajemen kepercayaan ini dapat memastikan identitas seseorang. Blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi banyak jenis data dalam kontrak asuransi, seperti identitas orang yang diasuransikan. Alhasil, risiko fraud dan penipuan pun dapat ditekan. Cara kerja blockchain. Blockchain merupakan teknologi peer-to-peer di mana integrasi informasi digital dilindungi. Apa itu teknologi peer-to-peer atau yang kita sebut sebagai P2P? Adalah suatu model komunikasi dua arah antar pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa menggunakan server, ya, tanpa menggunakan sebuah server. Daftar transaksi dikunci secara bersamaan dan penanda unik pada setiap blok akan ditambahkan ke blok berikutnya sehingga menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Sebuah blok biasanya terdiri dari informasi transaksi saat ini dan hash atau kode unik dari blok sebelumnya. Jika salah satu blok rusak, maka akan menyebabkan hash blok berubah dan membuat format blok berikutnya tidak valid. Katakanlah salah satu blok rusak dan semua hash blok berikutnya dihitung ulang, maka ada kemungkinan rantai blok telah disusupi. Untuk mengatasi masalah ini, ada konsep yang disebut dengan Proof of Work atau POW. Nah, ini cara kerja dari blockchain seperti ini. Jadi gambarannya tadi yang sudah dijelaskan di awal, bahwa A akan mengirimkan uang ke B, kemudian setelah itu transaksi direpresentasikan sebagai sebuah blok. Kemudian setelah itu blok-blok itu di broadcast, ya, disalurkan melalui internet. Kemudian setelah itu kalau misalkan pihak yang bertanggung jawab tersebut mengatakan valid, maka transaksinya valid. Maka terkirimlah uang dari si A ke B tadi. Nah, ini ya pada gambar nomor 6. Implementasi blockchain sehari-hari. Contohnya misalkan sektor pemerintahan. Teknologi blockchain menjadi terobosan bagi pengembangan layanan publik dan sebagai bentuk layanan untuk semua kalangan berinteraksi dengan mudah dan transparan. Terdapat beberapa contoh penggunaan blockchain dalam sektor pemerintah, yaitu berbagi data antar instansi pemerintah. Misalkan ambil contoh yang sering kita alami, yaitu berkaitan dengan data identitas kita, gitu ya, identitas kependudukan. Itu data tersebut pasti digunakan di semua instansi pemerintah.
Ya, berarti identitasnya adalah berupa KTP atau iKTP. Penggunaan teknologi blockchain memungkinkan penyimpanan data antar departemen terjadi dalam jaringan pribadi, memberikan autentifikasi pada masing-masing jaringan sehingga dapat bermanfaat dalam membangun kepercayaan dan kerahasiaan. Kemudian selanjutnya pemungutan suara. Pemungutan suara dapat menggunakan fungsi smart contract yang berada dalam fitur blockchain. Pemilih akan menerima ID pemungutan suara yang memiliki fungsi sebagai media verifikasi bahwa suaranya terdaftar di blockchain, hitung sebagai suara yang sah. Kontrak proyek pemerintah. Teknologi blockchain membantu pemantauan secara real-time dari layanan e-government. Ia juga berguna untuk pelaksanaan kontrak pemerintah. Nantinya akan ada 4 langkah untuk melaksanakan lelang kontrak proyek, yaitu persiapan dan penyerahan, penawaran dan seleksi, serta pemantauan pelaksanaan dan audit. Selanjutnya ada rekrutmen sumber daya manusia. Ketika organisasi membutuhkan seorang untuk mengisi suatu posisi pekerjaan, maka mereka akan menerbitkan apa yang disebut dengan smart contract pada sistem blockchain. Hal ini dapat membantu pelamar kerja untuk melihat lebih banyak informasi pada setiap posisi pekerjaannya. Selanjutnya di bidang kesehatan, penggunaan blockchain dalam sektor kesehatan mencakup penelitian biomedis, asuransi kesehatan, catatan kesehatan elektronik, pendidikan kedokteran, proses penyediaan dan pengadaan obat, serta kebutuhan pelayanan pasien lainnya. Dalam segi keuangan atau dalam bidang keuangan, pada sektor keuangan, blockchain banyak menjadi utilitas karena bermanfaat menyederhanakan layanan perbankan dan kredit, mengurangi risiko, dan mengurangi waktu memproses. Selain itu, blockchain juga memungkinkan untuk melacak dan melakukan tracking dalam transaksi akuntansi. Blockchain sebagai database memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan selain dari perkembangan aset kripto. Nah, itu adalah penjelasan tentang blockchain. Nah, untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang cryptocurrency. Pada zaman sekarang, pembicaraan tentang cryptocurrency atau uang kripto sangat diminati oleh kaum muda. Terbukti sekarang banyak kaum muda yang disebut sebagai crazy rich yang ada di Indonesia. Contohnya misalkan kayak pemilik klub sepak bola yang dari Arema Malang ya, itu juga merupakan crazy rich yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya, termasuk juga artis kita yaitu Raffi Ahmad juga itu termasuk di dalamnya adalah yang meminati dari cryptocurrency. Bahkan ada banyak orang yang menilai bahwa investasi uang kripto lebih menguntungkan daripada investasi saham. Jadi ini lebih ke arah investasi ya. Investasinya itu berupa investasi uang digital. Hal ini membuat semua orang penasaran apa itu uang kripto dan bagaimana cara kerjanya. Apa itu kripto? Secara umum, kripto adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin dengan kriptografi. Kriptografi membuat uang kripto tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Jadi, meskipun digunakan secara virtual, tidak mungkin ada pemalsuan yang merugikan pemiliknya. Jadi, cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital. Ia tidak tersedia dalam bentuk fisik layaknya koin atau uang tunai, digunakan secara umum di seluruh dunia. Mengapa uang kripto menjadi populer belakangan ini? Alasannya adalah karena aset digital ini tidak terikat oleh otoritas pusat seperti bank. Dengan menggunakan jaringan terdesentralisasi dari teknologi blockchain, sistem pendistribusiannya bisa melalui berbagai komputer. Sistem yang terdesentralisasi berada di luar kendali pemerintah serta otoritas yang terpusat. Tidak ada yang mengontrol aset virtualmu ketika memiliki uang kripto. Bagaimana cara kerja cryptocurrency? Cryptocurrency didukung oleh teknologi bernama blockchain. Teknologi inilah yang menjamin keamanan transaksi secara online, meskipun tanpa menggunakan campur tangan pihak ketiga. Uang kripto dilindungi berbagai algoritma dan enkripsi dan kriptografi yang mengacu pada teknologi blockchain.
Teknologi blockchain inilah inti dari fungsionalitas uang kripto. Jenis kripto yang populer yaitu contohnya adalah di sini ada Bitcoin yang populer ya, yang sering kita dengar, Bitcoin dan ETH. Satoshi Nakamoto adalah orang yang menggagas Bitcoin. Ia memperkenalkan konsep uang kripto pertama kali tahun 2008. Bitcoin pun tersedia tahun 2009. Saat ini Bitcoin menjadi uang kripto yang paling populer di mana nilainya pun terus mengalami fluktuasi hingga sekarang. Nah, ini simbol dari mata uangnya seperti ini. Nah, saat ini satu Bitcoin setara dengan 27.911,5 US dollar atau sekitar 418 juta. Pada ini bukan titik tertinggi ya. Tahun 2021 bulan Oktober nilainya itu bisa mencapai 930 juta. Jenis koin kripto lainnya populer adalah Ethereum atau ETH. Sama seperti Bitcoin, nilai Ethereum juga sangat besar, yaitu saat ini satu Ethereum itu bernilai 27 juta. Pada November 2001, saat nilai semua orang aset kripto, nilai ETH bahkan sempat mencapai 67,3 juta. Bagaimana cara menggunakan kripto? Setiap koin kripto memiliki fungsinya masing-masing. Tidak semua uang kripto sah di dunia. Uang kripto yang sah seperti BTC dan ETH bisa digunakan untuk membeli barang, trading, atau investasi. Kemudian koin yang dikeluarkan oleh perusahaan atau platform tertentu bisa kamu gunakan untuk berbelanja di platform tersebut. Untuk koin-koin yang memang sudah sah, kamu bisa membelanjakannya layaknya menggunakan uang biasa. Ethereum atau Bitcoin ada sebagai salah satu alat pembayaran. Pada era yang semakin berkembang, kalian bisa mengikuti perkembangan zaman. Untuk mengamankan aset, kamu bisa mempertimbangkan untuk membeli aset digital berupa uang kripto. Saat ini kripto bisa kita beli di berbagai platform lokal. Nah, ini kripto yang ada di Indonesia ya, seperti Toko Kripto, Pintu, Indodax, Rekeningku, Luno, Simmek, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan cryptocurrency. Kelebihannya ya secara universal, seluruh dunia bisa menggunakan cryptocurrency. Sementara itu semua orang memenuhi syarat untuk mendaftarkan sebagai nasabah di sebuah bank. Oleh karena itu, cryptocurrency dianggap universal karena tidak ada syarat apapun untuk menjadi penggunanya. Cepat. Transaksi dengan cryptocurrency terbilang cepat jika dibandingkan dengan transaksi di bank. Transparansi, setiap pengguna cryptocurrency bisa melihat semua transaksi yang pernah dilakukan. Kontrol pribadi, setiap pengguna bertanggung jawab atas uangnya masing-masing. Nah, kalau tadi ada kelebihan, pasti ada kekurangannya ya. Kekurangannya itu apa? Satu adalah celah bagi kejahatan. Tidak ada yang tahu siapa yang ada di balik sebuah kode kriptografi. Oleh karena itu, banyak orang memanfaatkan cryptocurrency untuk kejahatan. Sekali lupa password, semua uang bisa hilang. Karena cryptocurrency menggunakan sistem password tanpa ada pihak yang mengaturnya, maka kamu berisiko kehilangan semua uang di akunmu jika lupa password. Masih banyak yang menganggapnya ilegal. Banyak negara masih menganggap cryptocurrency ilegal dan tidak berlaku untuk transaksi jual beli di negaranya. Baik, itu saja untuk materi kita kali ini tentang blockchain dan cryptocurrency. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.